Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Sari. Di sini saya akan memenuhi nilai UAS saya yang dari mata kuliah terapi gen, jurusan bioteknologi Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan membahas mengenai terapi gen sebagai salah satu pengobatan dari suatu penyakit. Nah, di sini saya akan memilih penyakit hemofilia, yang mana pada dasarnya terapi gen juga dapat berpotensi untuk pengobatan penyakit hemofilia. Nah, yang pertama apa sih terapi gen itu? Terapi gen ini merupakan teknik memodifikasi suatu gen dari seseorang untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Terapi gen ini juga dapat bekerja dengan beberapa mekanisme. Yang pertama ada untuk mengganti penyebab penyakit dengan salinan gen yang sehat. Dan kedua juga untuk menonaktifkan gen penyebab penyakit yang tidak berfungsi dengan baik. Hemofilia itu merupakan suatu penyakit keturunan yang mengganggu suatu proses pembekuan darah. Nah, penyakit hemofilia ini diturunkan secara X-linked resesif atau kromosom X, yang mana oleh karena itu umumnya penderita hemofilia ini adalah laki-laki, sementara untuk penderita perempuan hanyalah berdasarkan dari pembawa sifatnya saja. Nah, kemudian penyebab hemofilia ini yaitu eh, meru- eh, merupakan eh, adanya masalah pada gen atau mutasi genetik yang membuat tubuh tak cukup memiliki faktor pembekuan tertentu. Yang mana pada penderita hemofilia ini rentan mengalami pendarahan atau munculnya lebam pada tubuh yang disebabkan oleh adanya tekanan yang terjadi pada tubuh. Kemudian terjadinya luka atau bahkan tanpa adanya sebab, kemudian seperti terlalu lama menulis, contohnya seperti terlalu lama menulis yang mana dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan pada daerah tangan. Kemudian oleh sebab itu pada penderita hemofilia ini harus sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan, terutama kegiatan yang mudah untuk terluka. Nah, gejala hemofilia itu sendiri yaitu yang pertama ada kulit yang mudah memar, kemudian perdarahan perdarahan di daerah sekitar sendi, kemudian adanya sakit kepala yang hebat dan juga munculnya rasa nyeri ringan pada siku, lutut, dan pergelangan kaki. Kemudian hemofilia memiliki beberapa jenis, tetapi jenis hemofilia yang paling umum yaitu hemofilia tipe A dan tipe B. Untuk hemofilia tipe A ini penderita mengalami faktor 8 karena yang disebabkan protein antihemofilik faktor ini telah mengalami mutasi gen. Kemudian untuk hemofilia tipe B ini eh, disebabkan karena adanya kekurangan atau penurunan produksi faktor pembekuan 9. Eh, Berikut merupakan jumlah penderita hemofilia di Indonesia maupun di dunia. Untuk penyandang hemofilia di Indonesia, berdasarkan data di atas, pada tahun 2017 sebanyak 1.964 jiwa yang positif hemofilia. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 2.371, pada tahun 2009 sebanyak pada tahun 2019 sebanyak 2.476, dan pada tahun 2020 sebanyak 2.706 jiwa yang mempunyai penyakit hemofilia ini. Pada tingkat dunia, berdasarkan kadar faktor pembekuan dalam darah, sebanyak untuk hemofilia tingkat berat yaitu kurang dari 1%.
Untuk hemofilia tingkat sedang yaitu 1-5%, untuk hemofilia tingkat ringan sebanyak 5-40%. Eh, Kemudian terapi gen ini memiliki banyak manfaat karena banyak manfaat untuk sebagai pengobatan hemofilia karena memiliki potensi sebagai penyembuhan melalui produksi endogen F9 dan F8 tadi setelah transfer salinan normal dan masing-masing gen. Kemudian penderita hemofilia ini merupakan kandidat yang baik untuk terapi gen karena semua manifestasi klinis mereka disebabkan oleh kurangnya satu protein yang beredar dalam jumlah kecil dalam aliran darah. Kemudian regulasi ketat ekspresi transgen tidak diperlukan karena berbagai eh, F9 atau F, F8 ini diharapkan bermanfaat dan juga tidak beracun. Terapi gen mempunyai dua jenis metode. Yang pertama ada germline terapi atau terapi pada sel germline, yang mana terapi jenis ini merupakan terapi yang dilakukan pada sel-sel sperma, sel telur, dan juga sel-sel telur yang telah terfertilisasi. Yang kedua ada somatic gen terapi, yang mana terapi ini merupakan terapi yang dilakukan pada sel-sel tubuh sehingga perubahan yang terjadi tidak dapat diturunkan atau kepada keturunan individu. Untuk terapi gen yang dipakai untuk hemofilia ini menggunakan somatic gen terapi. Gen delivery yang dipakai pada terapi gen ini yaitu menggunakan vektor adeno associated virus atau atau EAV. Nah, vektor ini memiliki profil keamanan terbaik di antara vektor transfer gen yang berasal dari virus lainnya. Karena EAV tipe liar itu belum dikaitkan dengan penyakit manusia. Kemudian vektor rekombinan berdasarkan EAV sama sekali tidak memiliki urutan pengkodean virus tipe liar, sehingga mengurangi potensi untuk menerapkan respon imun yang dapat memediasi sel terhadap protein virus asing. Kemudian keamanan hayati. Untuk yang pertama yaitu pemilihan penggunaan vektor virus. Untuk pemilihan penggunaan vektor virus harus menggunakan vektor-vektor virus yang nantinya tidak dapat bereplikasi di dalam sel target. Kemudian penggunaan vektor baru, meskipun vektor virus ini memiliki beberapa keunggulan, namun untuk memaksimalkan keamanan terapi gen lebih baik digunakan vektor non. Kemudian sel target yang spesifik diharapkan untuk menghasilkan terapi gen yang spesifik untuk sampai ke sel target. Kemudian faktor-faktor bioetika. Yang pertama yaitu adanya isu informed consent yang mana pada potensi ini penggunaan terapi gen dalam perbaikan atau peningkatan sifat manusia. Maka hal ini dapat menimbulkan isu bioetik selain pada benar ketidaknyataannya ini dilakukan, tetapi juga adanya isu informed consent. Kemudian terapi gen merupakan tergolong terapi yang mahal karena proses terapi yang panjang dan juga memerlukan sumber daya manusia, kesepakaran tertentu dengan jumlah tidak sedikit tertentu membuat harga satu terapi gen menjadi sangat mahal dan juga oleh karena itu hanya orang-orang kaya atau orang-orang yang punya saja yang dapat eh, menjalankan terapi gen ini. Kemudian terapi gen ini bertentangan dengan agama.
terapi gen ini karena terapi gen ini merupakan metode yang mana menggantikan gen yang rusak dan juga menyisipkan gen yang hilang. Dari metode ini kita melakukan perbaikan gen atau gen editing pada makhluk. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal seperti inilah mmm, dapat menggantikan seperti menggantikan Tuhan dalam kehidupan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.